hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Setelah tadi ngomongin tunggal putra, ada tunggal putri nggak afdol kalau gue ngomongin sektor gue sendiri ya, ganda campuran. Walaupun memang belum dapat hasil yang signifikan banget, tapi paling nggak ada sedikit angin segar lah di arti kali ini karena ada dua pasangan kita yang melaju ke babak quarter final. Ada repeat ketemu sama Jang Zengbang sama Wei Yasin. Secara ngomongin mereka dulu ya, secara teknik, power, sejauh apa sih, Le? Maksudnya perbedaan? Repeat Jezembang tuh sekarang secara kepercayaan diri jauh. Kita tahu lah dia Dia kayak mainnya. naik roket, Iya, gitu dia langsung cepet banget tuh. Dia 2022 masih main di Malang, Iya. Super 100. Bener, baru naik dari junior. Baru gue lihat, oh ini ada Cina. Oh itu lawan Dejan Glo. Terus 2023 dia udah bisa ngimbangin yang atas. Sekarang dia udah 1-2-3-nya deh sekarang kan. Iya. Ranking 5 dunia. Itu memang terutama ceweknya sih, Dep. Ceweknya tuh waktu gue pertama kali lihat, gila nih kayak Zhao Yunle nih mainnya. Tapi ini tangan kiri gitu. Iya. Udah kayak Zhao Yunle tangan kiri yang biasanya kita lawannya tangan kanan gitu. Lu tangan kiri lagi, lupa lagi buang sana, lupa lagi kena forehandnya, Kecegat gitu. lagi. Tapi memang antisipasi ceweknya, nggak tahu ya. Gue masih pengen tahu tuh latihannya apa gitu. Buat cewek-cewek China bisa sekuat itu, apa karena emang badannya kuat-kuat, sama intuisinya yang bagus, apa emang bisa dilatih gitu. Itu yang menurut gue tuh bisa sebanyak itu mix double ya dari Zhao Yunle, Ma Ya, Jin, dari eranya mereka ya. Chen Qinchan. Chen Qinchan main mix kan. Habis itu baru Wang Yaqiong, Lukai dulu masih sama Lukai, Zheng Siwei, Chen Qinchan, terus dipisah. Ada Wang Yilu, Wang Dongping sekarang semua. Ini Zheng Siwei nggak main nih. Iya. Zheng Siwei masih belum main. Lagi di fur nih, satu pasang nih. Tapi ada dia 3 semifinal. Iya. Itu gimana? Maksudnya apa yang bisa bikin? Gue nggak tahu. Gimana sih menurut lo cewek-cewek di Cina itu menurut ya lo kan ngerasain lawan Zhao Yunle, lo ngerasain lawan Ma Jin. Gue juga ngerasain lawan, tapi gue ngerasainnya lawannya Wang Yaqiong, Bo Yixin waktu Ya, itu. Gue masih tuh ada ngerasain Bo lawan Yixin. itu, tapi emang secara itu emang kuat Dep. Iya, iya, Dan iya. intuisi itu bagus-bagus gitu. Gua nggak tahu ya, maksudnya kalau kita kalau yang sekarang gua nggak tahu latihannya seperti apa, tapi kalau kita compare sama yang dulu, maksudnya sebenarnya latihan kita tuh nggak kalah loh dari China. Justru kalau menurut gua porsi cewek zaman dulu itu gila. 2 kali cowok itu nggak akan kuat ngikutin program kita yang cewek, karena kita 2 kali lipat daripada mereka udah istirahat, kita masih, mereka belum datang, kita udah mulai gitu kan. Terus kita juga pernah lihat kalau kayak turnamen tanding kan pasti kita ada latihan bareng, ngelihat juga China. Sebenarnya latihan mereka tuh bisa dibilang kurang lebih sama kayak kita, maksudnya nggak ada yang gimana banget yang signifikan satu program banget yang khusus buat mereka, nggak. Cuman kalau gue lihat itu bagaimana mereka di dalam lapangan, mereka lagi latihan itu lu konsen tuh cuma nama bola sama shuttlecock lu dalam lapangan doang, lu nggak ada mikir ke sana sini. Terus lu gimana fokus, lu konsen ngelihat bola, gimana lu kalau lagi latihan defense ya lu bener-bener lu fokus untuk defense, kaki lu kuatin segala macam. Jadi kayaknya tuh dia satu program itu dia bener-bener selesaiin dengan dengan maksimal. Jadi kayak nggak kepecah-pecah gitu loh, dan dia tahu saingannya banyak. Iya, karena secara stok banyak ya. Iya, dia tahu saingannya banyak. Nggak mau ke balap gitu. Dia tahu saingannya banyak, jadi dia juga tahu kalau gue latihan porsi gue normal, gue nggak akan bisa nih. Gue langsung jelek sekali, gue diganti kan kayak gitu. Kalau kita lihat juga, maksudnya teknik pukulan deh. Indonesia tuh lebih unik-unik, Iya lebih dong. aneh-aneh. Lebih skillful lah. Iya, di Cibutet sama Zhao Yunle. Zhao Yunle tuh gila, juaranya bisa, maksudnya setahun tuh juara terus. Tapi kalau ngomongin skill, dari cara ngenet, dari cara itu, Cibutet tetap masih di atas, ibaratnya gitu. Terus kalau yang bawah-bawahnya deh, misalnya kayak ada Majin segala macam, mereka tuh sebenarnya polos-polos juga. Tapi apa? Kuat banget. Kuat. Ya itu makanya berarti emang secara stok pemainnya yang emang kuat, tinggal terus di maintain aja. Ini konsisten. Lu gimana nih cara konsisten latihannya? Mungkin
A B C D gini lo, drillingnya, stroke-nya, mungkin secara repetisinya jauh lebih banyak. Mungkin kan bikin itu ya. Iya, Itu yang mereka bisa lawan gitu. Benar. Mungkin ya pemain kita secara skill ya emang iya, tapi menurut gue ya kalahnya itu tenaga. Ya lu lihat drive-nya, gue nggak ngerasain lawan Wang Dongping sih, gue ngerasain Wang Yakyong itu ngerasain. Buset, drive-nya tuh gila Iya, di net dia- semua. dia tuh datar. Kalau Wang Iya. Dongping tuh maksudnya tekanannya tuh ada gitu. Itu lawan gue waktu gue ngerasain lawan Liu Chang Boyisin. Cowoknya tuh biasa aja. Ceweknya nyemes ke cewek lebih susah gue balikannya. Nah, itu juga mindset itulah sebenarnya yang ditanamin sama kalau dulu Kak Richard ya. Maksudnya kenapa latihan kita 2 kali lipat dibandingin cowok? Karena Karena kan lu kita pasti diserang ya? diincar. Iya. Nah, jadi kita dengan kita dilatih kayak gitu, kita tuh pede banget sama defense. Ibarat kata lu ngangkat, kalau cowok lainnya lu ngangkat aja ke gue nggak akan mati. Kita punya mindset itu. Nah, itu yang gua harap sampai sekarang masih kayak gitu karena cewek sama cowok apalagi mix nggak bisa programnya sama. Ya karena cowok, ya mungkin cowok harus lebih covering Untuk gitu. iya, tapi kalau untuk program maksudnya pakai penguatan lu defense, lu menyerang, memang Cewek lu harus 2 kali iya. lipat ya. Karena emang kayak kita lihat itu cewek-ceweknya gila. Ini udah ada baru lagi. Iya. Yang kemarin semi itu bahaya juga tuh bakal. Sebenarnya untuk sektor ganda campuran bahaya semua ya. Siapapun nanti pasangan-pasangan China baru, gua rasa itu bakal jadi amunisi-amunisi baru karena itu tadi Tapi potensinya nggak sih nyaman bagus. di mix sih, emang di sektor cewek, spesifik Iya. cewek itu Cina emang. Kayaknya membludak ya dia ya. Apalagi ganda putri lah gitu-gitulah. Iya, nah tapi sebenarnya kalau ngomongin ganda juga dia tuh agak kurang di ganda putra. Kalau untuk sekarang loh ya kita harus akuin maksudnya kayaknya ganda putranya cuman ya itu aja nih. Nah, kalau kita ngomongin ganda putra juga kemarin kan kita ada beberapa pasang tuh. Tiga. Ada tiga si Daniel nggak ikut ya. Enggak. Nah, Bagas Leo nih kalah dari Malaysia. Manuel Chong. Iya. Menurut lu apa sih apa permainan mereka udah kebaca? Kalau awal-awal kan kayaknya orang kaget tuh sama mainnya mereka. Kalau sekarang apa udah kebaca, udah dipelajarin? Ya Pak, kalau dibaca, dipelajarin tuh pasti deh, karena ya dengan hasil yang bagus, dan ini kan maksudnya Leo Daniel juga udah lama kan main. Leo Daniel maksudnya Bagas Fikri. Ya, Udah pisah ya. secara main udah tahu individualnya, tapi kan secara pas main partner Bagas sama Leo Daniel sama Fikri ini beda cerita nih. Iya. Kalau secara pola mirip-mirip. Kurang lebih lah ya. Iya, mirip-mirip, tapi memang kalau dilihat Fikri sama Leo jauh, Fikri lebih cepet gitu. Leo tuh lebih nunggu dulu, Stat-statnya, iya lebih dia nunggu lebih nyari dulu, bola. iya. Nah tapi sekarang udah mulai tahu nih ngapain kayak Man gitu. Misalnya nggak lewat sekali 2 kali, Leo nggak lewat, buka aja sama dia. Dung. Iya, itu tuh. Iya, Malaysia tipe kali gitu, buka dulu, ayo Defend dulu. buang kanan, buang kiri, Udah capek baru. ketiga masuk, gantian dia nyerang. Kan emang tipe kalian mereka gitu, karena mereka yakin itu punya defense. Iya, karena defense-nya itu tuh kayak batu ya, nggak cowok Mirip nggak semua, cewek. mirip semua. Lo mau lihat Eroncha main, Man main, Ave sama Izudin main, Tewi Ong Yusin, semua punya defense dulu. Tapi kelebihannya kalau pemain yang sekarang kayak Wui, Aaron, nolopnya juga bagus. Nah, dia punya kelebihan lagi. Nolopnya bagus. Itu memang mungkin karena ada pelatih Indo kan di sana. Karena kan pelatih Indonesia. Ada resepnya ya dari Indonesia tuh rempah-rempahnya. Karena kalau waktu dia semuanya zaman dulu ya ada coach Jason Kidd, Yap Kim Hok Beda itu, ya? itu mainnya di full defense top semua. defense. Kali ini ada balik serang. Iya. Karena kan gue juga terus gue kan ke Malaysia ya, Dep. Gue tinggal di Malaysia. Itu latihannya bener-bener full defense. Gak ada lo latihan nolop. Tapi mungkin sekarang kalau kita lihat, kok nih pemain Malaysia ada nolopnya ya. Bisa nolop panjang, bisa nolop pendek. Terus kalau dia buntu dia bisa defend dulu gitu. Kenapa kok bisa begini ya? Ya karena kan kalau Indonesia kan terkenal sama kita nolopnya bagus. Terima servisnya bagus. Itu kan yang kelebihannya pemain Indo. Iya. Ya mungkin karena ada pelatih Indo yang di sana. Jadi dikembangin juga. di sana, dan dia udah yakin dengan defense-nya. Ya udah makin bagus lah. Iya, emang bahaya sih ini pelatih-pelatih Indo yang di luar ini. Karena ya itu tadi Pak ya dia juga pasti ingin memberikan yang terbaik juga. Dia Ya, pasti profesional lah. Iya, profesional ya. Dan itu sebenarnya salah satu yang harus kita acungin jempol, berarti mereka sukses loh. Dengan tadinya cuma main defense sekarang bisa balik serang, bisa nolop pendek, nolop panjang gitu kan. Ya itu yang sekarang berarti jadi PR lebih juga untuk kita, gimana caranya kita bisa lebih bagus lagi dari mereka gitu kan.
Kalau ngomongin tadi ada Bagas Leo, pasangan di Dedis nih kemarin juga ketemu Astrup sama Rasmussen, sama-sama main senior sih. Nonton tuh gue. Cuman ya kita harus akuin gak sih, kayaknya memang Dedis ini grafiknya ya kita harus akuin sudah menurun lah ya, maksudnya udah eranya gitu ya nggak sih Le? Secara kualitas mah nggak kalah Dep. Iya kalau teknik mah nggak kalah gitu. Saya ketiga abis sudah. Iya menurun kayak bensinnya udah. Baba udah aduh mau nyemes. Aduh yakin nggak ya? Yakin nggak yakin tuh Baba tuh nyemes. Iya, Tapi iya, memang iya. di set kedua tuh kan menangnya set kedua ya. Itu agresif banget sih emang. Set ketiga emang jauh sih. Set ketiga tuh udah mau nyemes, Gembos yakin ya. udah dibanting. Aduh gitu-gitu. Ya memang ya nggak bisa Faktor dibohongin U lah. lah. Faktor U tuh sangat krusial, apalagi lawannya pemain muda. Dia kalahnya lawannya muda-muda. Nggak, Iya, ya Astrup kemarin Rasmussen. kebetulan Astrup aja lawannya. Iya. Ya Astrup juga kan mainnya tipikalnya mirip kayak mereka. Bener, dia Dibuka nyontoh, dia dulu, nyontoh. dia penempatan bola, buangannya gimana. Jadi pas kalinya Astrup sama Skarup nyepetin gitu, Keteteran langsung. keteteran gitu. Makanya pas di set kedua masih bisa tuh dia nyepetin, masih bisa ngelawan. Tapi pas set ketiga pas Udah. emang stamina udah turun, Iya, iya. itu yang nggak nolong, udah nggak Iya, nolong. iya. Tapi tetap harus kita akuin belum tentu loh kita, maksudnya pemain-pemain lain bisa bermain di level ini seumur The Daddies. Itu Ini sih the best sudah. kita nggak tahu deh, masih bisa lihat lagi nggak kayak gitu. Entah itu nanti ya rombongan Fajarian kah, Bagas Leo, Daniel, belum tentu lo bisa di usia The Daddies ini masih bisa Main ada di level atas gitu kan. Main di level atas walaupun memang udah menurun, Iya, tapi dia secara skill sih luar biasa. masih level atas. Benar. Nah kalau ngomongin satu pasang lagi ada Fajri, kalah lagi nih sama juaranya, gila sih. Tapi menurut gue Gosove sama Izudin ini lagi on fire banget ya. Setelah keluar justru lebih on fire lepas ya. dia, lebih lepas ya. Mereka udah tahu apa yang ya Gosove sama Isudin udah tahu tipe apa yang bakal dia mainin gitu. Dia kan Tapi pede banget Le. tapi memang secara serangan dia berani sekarang itu lebih berani spekulasi. Karena ada pedenya kan. Iya, mungkin karena kemarin juga habis juara Ya. kan dia tuh berturut tuh habis kejuaraan Asia, Jepang Open, Iya dia Cina, stabil banget. sekarang juara lagi di Arctic gitu. Iya. Memang sekarang terutama Isudin ya, itu berani spekulasi, nyemesnya bisa silang gitu. Tapi ya tipikalnya gitu, defend dulu counter gitu. Itu yang lawannya nggak tahan ya. Iya, nah Fajarian itu di terakhir Iya, angkanya 20-20. mepet semua. Angkanya mepet semua. Terakhir itu yang kena cendung gitu. Pasangan Malaysia tuh angka pepet dia bisa defend dulu. Berani ya, tetap maksudnya Nggak masalah yakin dia gitu gitu. ya. Dia yakin emang dari zamannya Rasif Jailani Udah mainnya kayak gitu. Rasif Iya. Jailani tuh tahun 92 sampai sekarang itu udah begitu. Jadi memang udah dari pemain yang biasa aja sampai yang bagus banget Udah mainnya begitu begitu. semua. Nah, tapi ini sekarang punya nolop, berani spekulasi gitu. Jadi emang agak-agak harus dipelajari nih Gosove sama Isudin gitu, Isudin. karena emang berani, nolopnya berani, depannya berani. Ya kan Fajar ngenet gitu, dia berani ngenet lagi gitu. Dia berani ngadu gitu. Berani ngadu gitu. Dan memang harus pemain kita harus lebih tahan gitu. Tapi secara penampilan kita harus akui juga Fajarian nggak tampil buruk loh. Ya Maksudnya oke kok. mereka juga tampilnya oke kemarin. Cuman memang sayang banget di set ketiga itu tuh. Iya, Dikit aja. memang harus lebih tahan sedikit di angka-angka krusial. Kan di pertandingan sebelumnya kalahnya Jususan kalah Ya. begitu. Memang harus itu yang dipelajarin gitu. Ya harus Mungkin ngelewatin itu tuh. Game 3, game 5. Oh game pendek doang gitu Iya. ya. Zaman dulu juga kita sering lihat Iya. tuh mereka yang game 3 muter game 3 keluar gitu kan. Game 3 kalau 21, 15 itu kan Iya. game 3 itu yang Jadi fokus di servis, terima servis gitu-gitunya karena kan. kan kalahnya Jus kalah. Angka krusial gitu, bukan Iya, yang iya, lu iya. emang kalah jauh gitu. Ya semoga lah nemuin resep, karena ya tadi si Gosove sama Izudin abis keluar plong banget main dia ya. Betul. Bener-bener kayak dia lost banget, dia mau main apa aja tuh dia yakin pede aja gitu. Makin gak ada beban. Ya nah itu senyum tuh terus. makin gak ada beban, berarti terus di dalam tuh dia beban gitu. Di pundak dia tuh berat gitu kan. Nah tapi kayaknya kalau ngomongin beban berat nggak ada di kamusnya ganda campuran Cina ya. nggak ada. All final lagi kan. Kayak nggak ada belum ada formula untuk ngalahin pasangan-pasangan Cina ini. Iya kan udah dituker tuh Supak Jomko sama Sapsire lah. Udah diputar-putar Udah ya. putar-putar, Cuman terus- materinya nggak sih Le? Maksudnya kan kalau di Cina banyak lu mau muter sama siapa bisa. Iya.
Tapi memang ya Huang Dongping, Fang Yangze, Zhembang, Wei Yashin ini menurut gue masih paling top lah. Topnya. Apalagi Yuta udah nggak ada. Ya, Yuta dia udah Higashino pisah. udah nggak Iya, partneran udah maksudnya pisah gitu. lah. Iya itu sekarang ya mereka ya mungkin Seo sama Chae yang bisa saingan tapi juga Itu nggak pun main. juga belum main sampai sekarang. Ya jadi memang sekarang ya selain Zheng Siwei ya mereka. Iya. Mereka Lagi doang. eranya mereka ya. Tapi memang seru sih kemarin tuh finalnya itu rubber set. Tapi memang Wang Dongping ya lebih senior Iya, kali ya. iya, gue setuju sih. Lebih senior jadi memang lebih pinter gitu. Dia tahu ngeredam pukulannya. Gue nggak mau ngadu, diredam langsung masuk. Iya. Karena kan emang keunggulannya si Fang Yangze ini kan bola atas. Iya, bola belakang. Bola atas. Jadi kalau ngadu, ya langsung dibuang, masuk. Cari ngangkat, serangan langsung lagi. hantem. Ya, harus diakuin memang Wang Dongping pinter banget mainnya. Iya. Dan dia tuh apa ya, kuat banget juga. Dia Main dengan ganda putri bagus juga kan. iya, maksudnya nggak gampang dimatiin. Cowok mau nyemes dia juga setengah mati ibaratnya betul. gitu. Jadi memang ya harus kita akuin dia seniornya dengan cara dia ngangkat pemain-pemain muda ini bagus banget. Betul. Regenerasinya tuh jadi bener-bener cepat banget juga gitu kan. Yang lain juga belum tentu kan, kayak Huang Yaqiong dulu pernah partneran sama. Ya pernah dipisah waktu sama itu nggak si bisa itu juga. sama-sama nggak cocok, akhirnya balik lagi. Mm-mm. Balik lagi tapi ya itu begitunya balik monster banget sih dia. Ya, emang pembuktian itu emang langsung. mereka udah Wang Yaqiong, Zheng Siwei udah. Iya, udah nggak bisa dipecahin, kita emang udah paten mereka. Hmm. Nah, tapi kalau ngomongin satu sektor lagi juga yang sangat mendominasi, ganda putri. Itu si bocil kematian kemarin kan lawan Perlis sama Tina. Cuman menurut gua gila sih powernya ini dua orang ini sih. Mungkin di pertandingan ini iya Dep, tapi sebelumnya kan kalah juga sama Perlitina. Iya, pernah kalah juga tuh. Cuman kayaknya tuh apa ya, dia begitu kalah. Kalau kita kan kadang ada kayak downnya dulu apa, ini kayaknya nggak ada tuh down-downnya. Ya, karena memang udah levelnya di atas. Dia udah tahu lah. Ya gua maksudnya kalahnya juga sama Perlitina. Oh, gua kemarin kalahnya begini, mungkin langsung evaluasi. Pas ketemu dicoba terus dan works gitu kan. iya, Tapi memang Perlitina kemarin ya kalah kuat aja. kalah kuat itu tuh yang Dia susah mau ngandelin sebenarnya. defend dulu, nggak ngaruh. Mau nyerang juga Nggak tembus. dikebanting-banting gitu. Iya. Jadi memang kemarin tuh tandingnya sama Liu Shushen itu emang unstoppable. Wis, Kalau Perlitina dan gue sebenarnya ngeliat Perlitina pasangan Malaysia ini stabil setelah Olimpik. iya. Mereka dapat PD-nya, dia podium berapa kali podium, sekarang di podium lagi di final. Tapi kemarin di final emang kalah tenaga aja udah. Nyemes di drive langsung dia nyerang. Dia yang langsung keserang di sini balik, iya ngambilnya. bener. Heeh. Dia baru nyemes, bola udah balik Iya. lagi udah. Pokoknya serang dibalik serang tuh kemarin tuh udah. Dan jauh full. lebih sabar kemarin mainnya. Ya, karena dia udah dapat medali perak ya. Mohon Iya. maaf nih dengan usia dia yang begitu muda, yang kita harapkan juga nantinya ganda-ganda putri kita tuh bisa nih kita nonton nih kayak gini nih. Iya, semoga lah, kan ini ganda putri juga secara bawa-bawanya Aprifadia bawanya sebenarnya udah ada, tinggal gimana diraciknya, kesempatannya itu yang biar nggak kalah sama pasangan negara lain gitu. Iya, kita harapin pokoknya semoga nggak cuman di sektor tunggal putri, tapi juga ya itu tadi di ganda putra, ganda Semua campuran, sektor. ganda putri, semua sektor ini kita punya amunisi baru, Yes. wajah-wajah baru yang bikin gebrakan baru pastinya. Nah, buat jebret tim yang suka diskusi sepak bola nih, Gak cuma sepak bola, bulu tangkis boleh deh. Oh boleh juga nih. Boleh. Nah, yang suka diskusi berarti ya. Jangan lupa untuk datang ke Pasti Bisa Coffee dan gabung di KPI jam 7 malam ya kan? Betul, hari Kamis. Hari Kamis tuh jangan lupa. Oke. Jangan kemana-mana, kita masih ada pembahasan lagi. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.